Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan belajar tentang logaritma. Ini kelas 10. Kalian pas di SMP belum pernah nih dengar kata-kata istilah logaritma. Jadi sekarang kita akan belajar dulu ya. Saya berikan konsepnya, tapi kalau konsep ini kalian nggak paham ya, saya kasih catatan. Kalau konsep nggak paham, kalian nanti langsung dipraktek, mudah-mudahan paham. Insya Allah paham ya. Saya berikan konsepnya dulu. Misalkan saya punya 3 pangkat 4 sama dengan berapa? 81 ya. Ini masih di SMP bilangan berpangkat. Atau di kelas 10 pas awal-awal eksponen 3 pangkat 4 sama dengan 81. Bener kan? 3 pangkat 4 itu artinya apa? 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Sama dengan pasti 81. Kalau nggak percaya hitung aja bro ya. Nah 3 ini sebagai apa? Masih ingat nggak? Sebagai pokok ya. Pokok. Nah, cuman nanti kalau di logaritma kalian harus familiar dengan kata-kata basis ya. Basis. Ingat-ingat basis. 3 ini sebagai basis. 4 apa ini? Ya, pangkatnya ya. Pangkat. Pangkat. Dan 81 ini kan hasilnya. Iya enggak? Hasilnya. Nah, sekarang gimana caranya sih bilangan berpangkat ini kita ubah dalam bentuk logaritma? Nah, caranya gini. Yang 3 ini kan pokoknya. Jadi kalian harus terbiasa dengan kata-kata basis ya. Basisnya 3. Kita taruh di sini, Bro. Jadi 3 log berapa hasilnya di sini? 81. Nah, otomatis yang belum apa dari sini? Pangkatnya 4. Nah, kayak gini, Bro. Cara ngebaca ini gimana? Logaritma dengan basis logaritma 81 dengan basis 3 sama dengan 4. Tapi kalau di sekolah kalau guru kalian nyebut 3 log 81 sama dengan berapa? Sama dengan 4, nggak apa-apa, terserah ya. Yang penting kalian penulisannya benar. Ini secara nggak langsung logaritma itu nyari apa? Nyari pangkatnya bro ya, nyari pangkatnya. Jadi kalau saya punya A pangkat C sama dengan B, kita ubah dalam bentuk logaritma gimana? A log apa? Log B ya, sama dengan apa? Pangkatnya apa di sini? C. Oke. Nah, beginilah bro konsep dasarnya. Jadi eksponen ini dipindah dalam bentuk logaritma seperti ini. Nah, B ini sebagai numerus. Jadi kata-kata numerus juga harus ingat. A ini tadi apa A-nya? Basis ya, basis. Nah, C ini hasilnya ya. Ada syaratnya, tapi kalau syarat ini kalian nanti lupa nggak apa-apa. Cuman pas di persamaan logaritma harus hafal sih. B-nya ini harus positif. Nah, kemudian basisnya A-nya harus positif juga. Tapi ada satu lagi, A-nya nggak boleh 1. Oke? Nah, kita ke latihan soal. Kita yang ringan-ringan dulu. Yang pertama, ubah bentuk 5 log 125 sama dengan 3 dalam bilangan berpangkat. Nah, gimana caranya? Ubahnya gini, biar kamu ingat-ingat. 5 dipangkatin berapa? Pangkat 3 sama dengan 125. Jadi 5 pangkat 3 sama dengan 125. Caranya kayak gini ya. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Bener kan? 5 pangkat 3 sama dengan 125 kan? 5 kali 5 kali 5 125. Nah, sekarang yang kedua. Hitunglah nilai dari 2 log 16 sama dengan titik-titik. Nah, ini kita masih belajar dulu gimana caranya. Kita ubah dalam bentuk bilangan berpangkat gimana? 2 pangkat berapa ya? Misalkan X sama dengan 16. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan berapa? 16 ya kan? 2 pangkat berapa yang hasilnya 16. Berarti kita mencari pangkatnya ini. Ayo kalau mau diubah dalam bentuk bilangan berpangkat kan kayak gini. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat berapa ini? 4 ya, 16. Berarti X-nya berapa? 4. Nah, ini masih mudah, Bro. Berarti kita masih bisa menjawab ini nilainya 4. Nah, cuman nanti kalau soal yang lebih susah, kalian nggak boleh pakai cara ini. Pakai bilangan berpangkat ini nggak boleh, karena nanti soal-soalnya lebih rumit. Ini juga masih bisa digunakan bilangan berpangkat. 3 pangkat berapa yuk, misalkan X gitu ya. 3 pangkat X sama dengan berapa? Akar pangkat 3 dari 3. Nah, ini kan bisa dirubah. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat sepertiga ya. Berarti kan coret-coret X nya sama dengan sepertiga. Nah, kalau di logaritma soal-soal yang lebih susah nggak bisa pakai cara ini ya, nggak bisa. Jadi ini abaikan aja. Jadi kita sekarang belajar logaritma. Oke, saya kasih sifat-sifatnya biar nanti soal yang lebih susah itu kalian bisa membungkus semuanya ya.
Kita mulai. Jadi istirahat dulu deh kalau udah capek. Oke, kita praktekin sifat logaritma. Yang pertama, kalau ada A log A, ingat ini basis sama numerusnya sama, artinya nilainya berapa? Nilainya 1. Berarti kalau ada basis sama numerusnya sama, itu artinya 1. Kemudian yang kedua, kalau ada A log B pangkat M, nah ini artinya apa? Dia kan numerusnya ini, B itu numerus ya, numerusnya pangkat M. Nah, gimana caranya nih? Ini sama dengan M dikali sama A log B ya. Santai bro, A log B. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau ada A log B, nah A-nya ini basisnya pangkat N. Nah, ini diapain nih? Kalau pangkatnya di basis, berarti 1/N. Nah, kayak gini bro, A log B, A log B. Nah, oke. Yang keempat, kalau dua-duanya ada pangkat, basisnya ada pangkat N, numerusnya ada pangkat M, gimana? Berarti A log B, ingat M tadi ini yang di numerus jadi perkalian ya, M. Nah, yang atas ini di bawah, jadi dibagi sama N. Oke, gampang ya. Yang pertama ini kalau B-nya numerusnya pangkat M, berarti taruh depan, jadi sebagai perkalian. Kalau yang di atas, yang di basisnya sebagai pembagi. Nah, kayak gini bro. Kita langsung ke contoh soal. Oke, kita langsung praktek ke contoh soal 1-6 ini. Lihat, ini catatan yang udah kita jelasin tadi. 2 log 2, basis sama numerusnya sama, maka hasilnya berapa? 1. Nah, sekarang ini 2 log 16 sama dengan berapa? Ayo, masih ingat nggak? Ini 2, basisnya 2. Berarti ini 16 bisa nggak kita rubah dalam bentuk bilangan berpangkat? 2 log, dengan acuannya ini 2. 2 pangkat berapa yang 16? 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4, 16 ya. Sama dengan berarti apa nih? 4-nya taruh di mana? Di numerus, jadi 4-nya sebagai perkalian. 4 kali 2 log 2. Udah. Ini 1 hasilnya. Jadi 4 kali 1 sama dengan berapa? 4. Kemudian yang kedua, yang ketiga deh. Yang ketiga, di sini 7, di sini 49. Masih bisa dibikin bilangan berpangkat nggak 49-nya? Acuannya ya 7 ini. Berarti apa? 49, 7 pangkat 2 ya. Nah, log berapa? 7. Udah deh, sama kan 7 sama 7. Nah, 2-nya di basis berarti sebagai seper ya, setengah. Dikali berapa? 7 log 7. Udah. Ini jawabannya 1. Berarti setengah kali 1 sama dengan berapa? Setengah. Gampang ya? Untuk sementara gampang. Kemudian yang 4. Nah, ini gimana nih cara berpangkatnya? Nah, ingat-ingat bilangan berpangkat itu ada bilangan prima yang kalian harus hafalin. 2 itu sebagai 2 kan bilangan genap. Lihat angka-angka genap ini kan 16, ini 2, mewakili bilangan berpangkat 2. Kemudian 3 ini sebagai mewakili ganjil. Kayak 27 ini kan ganjil ya, 81 ganjil. Kemudian 5 itu mewakili yang belakangnya 5, misalkan 125, 25, berarti 5 pangkat berapa gitu ya. 25 ini 5 pangkat 2. 125 ini 5 pangkat 3. Jadi kamu ingat-ingat 5. Kalau 2 yang belakangnya bilang genap ya, 16. Misalkan 16, 8, terus berapa lagi? 64 kayak gitu. Biasanya 2 pangkat berapa ya. Ada lagi 7 misalkan ya, 7 pangkat 2 49. Cuman lain lagi apa? Misalkan bisa juga 10 pangkat 2 berapa? 100. Pokoknya dirubah dalam bentuk bilangan berpangkat ya. Nah, 27 ini kan ganjil. Berarti apa ini? Mewakili 3. Bisa nggak dirubah? 27 3 pangkat berapa sama dengan 27? 3 pangkat 3 ya. Log 81 3 pangkat berapa? 3 pangkat 5 ya. 3 9 27 81. Oh, 3 pangkat 4, sorry. 3 pangkat 4. Kayak gini, Bro. Ya, udah sama. Ini sama ini, basis sama numerusnya sama. Berarti yang 4-nya ditaruh mana? Sebagai perkalian ya. Dan 3 sebagai pembagi. Bagi 3. Udah, 3 log 3 sama dengan ini coret 1 jadi 4/3. Kemudian yang nomor 5. Bisa nggak disamain? Ini 5, berarti di sini 5 pangkat berapa? Ya. 5 log 5 pangkat berapa ini? 1/3 ya. Nah, udah. Ya kan? Akar pangkat 3 ini artinya pangkat 1/3. Berarti ini taruh apa? Taruh depan. Berarti 1/3 dikali 5 log 5. Ya udah, ini 1. Jadinya 1/3.
Gampang ya? Gampang lah ya. Yang keenam, ini sesi pertama nih bro. Yang keenam, kalau nggak ada angkanya ini artinya 10. Taunya dari mana? Udah kesepakatan ya. Berarti di sini 10. Ini bisa nggak 10 pangkat? Berarti 10 log 10 pangkat berapa yang sama dengan 1000? 10 pangkat 3 ya. Udah sama ini. Nah, ini taruh di mana? Taruh depan sebagai perkalian ya. 3 dikali 10 log 10. Berarti hasilnya ini coret sama dengan 3. Gampang ya. Sesi pertama. Kita lanjut ke sesi kedua, sifat-sifatnya. Ini diingat-ingat ya. Sambil praktek juga nanti hafal. Oke, kita lanjutkan bagian kedua. Misalkan ada penjumlahan sama pengurangan logaritma. Lihat untuk penjumlahan pengurangan, kamu pertama kali lihat dulu basisnya. Ini kan sama-sama A. Maka kita bisa langsung eksekusi. Berarti A log, kalau penjumlahan artinya dikali, berarti B dikali C. Dikalikan numerusnya, B kali C. Yaudah, sekarang yang kedua. Di sini sama-sama A. Logikanya gampang ya, berarti A diapain? Log. Kalau pengurangan artinya dibagi ya, berarti B kita bagi sama C. Ya enggak? Ya, gampang ya, cara logikanya gitu. Sekarang yang ketiga. Lihat dulu basisnya. Basisnya udah sama semua, sama-sama A. Artinya apa? Berarti A log ini B, karena ini pengurangan artinya dibagi, berarti dibagi dengan C. Nah, ini kan penjumlahan, berarti kita kali. Berarti kita kali dengan H. Berarti artinya A log BH dibagi sama C. Oke? Gampang ya logikanya. Kita langsung ke contoh soal. Oke, nomor 1. Gimana nih? Lihat dulu basisnya. Ini sama-sama 2. Berarti kita bisa eksekusi langsung. Berarti 2 log apa ini? Karena penjumlahan berarti 1/5 dikali sama 15. Jadinya berapa ini? 2 log 15 bagi 5 berapa? 3 ya. Berarti 2 log 3. Ini udah sederhana belum? Udah, karena di sini 2 ini bilangan prima, 3 juga bilangan prima. Jadi udah nggak bisa disederhanakan lagi. Lain lagi nomor 2 nih. Lihat basisnya dulu. Karena basisnya sama, berarti langsung kita eksekusi. Berarti 4 log berapa? Log berapa ini? 10. Karena ini pengurangan, berarti dibagi 5 ya. Dibagi sama 5. Sama dengan apa ini? 4 log 10 bagi 5 berapa? 2. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Karena ini 4 kan, ini 2. 4 masih bisa dibikin 2 pangkat ya. Berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Log berapa ini? Log 2. Oke, karena pangkatnya di basis artinya dia setengah ya. Nah, ininya habis 1 ya. 2 log 2. Nah, coret 1 sama dengan setengah. Oke. Yang terakhir, nomor 3. Ini basisnya beda, bro. Basisnya beda. Di sini 8, di sini 2, di sini 4. Berarti acuannya yang mana? Ya, paling kecil ya 2 ya. Berarti ini bisa nggak dibikin 2 pangkat? Ini 2 pangkat bisa nggak? Bisa ya. Berarti 8 apa? 2 pangkat 3 ya. Log berapa ini? 1000. 1000 dibikin 10 pangkat 3 boleh ya. Nah, kemudian kita kurangi 2 log 5. Kemudian kita kurangi lagi 4, ini apa? Dibikin 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Log berapa ini? 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2. Perhatikan di sini. Lihat. Kalau ada basis sama numerusnya pangkatnya sama. Nah, pangkatnya kan ini pangkat 3, ini pangkat 3. Ini kita bisa coret, bro. Nah, taunya dari mana? Nah, coba lihat. Di sini kan 3. Biasanya taruh depan kan? 3. Nah, ini pangkatnya di basis, artinya dibagi sama 3. Jadinya habis kan? 1, ya kan? Nah, langsung berarti kita bisa coret-coret. Jadi sama dengan 2 log 10 ya. Kemudian kita kurangi 2 log 5. Kemudian kita kurangi, nah sama kayak ini. Nah, sama. Asalkan sama nilainya ya. Kalau beda ya nanti dibikin pecahan di sini di depannya. Ini 2 log 10 ya. Nah, ini kan ketahuan nih. Ini 2 log 10 dikurangi 2 log 10 habis. Habis kan? Berarti sisanya berapa? Min 2 log 5 ya. Min 2 log 5. Cuman kalau mau dibikin operasi logaritma gimana? Kan sama-sama 2 nih basisnya. Udah sama-sama 2. Berarti 2 log berapa ini? 10. Karena ini pengurangan berarti dibagi 5. Karena ini pengurangan juga berarti dibagi 10 ya. Sama dengan berapa ini? 2 log
Ini coret jadinya 1 ya, berarti 1/5. Kok beda? Ya ini kan 2 log 1/5 artinya apa? 5 pangkat min 1 ya. Berarti min 1-nya taruh depan. Min 2 log 5 ya. Sama bro. Oke. Sesi kedua udah. Kita lanjut ke sesi ketiga. Oke, ini sifat yang terakhir ya. Habis ini kita latihan soal. Pokoknya harus latihan soal ya. Nomor 1. Ini yang terakhir yaitu perkalian. Misalkan di sini ada A log B dikali B log C. Lihat di sini sama B. Nah, di numerusnya ini B, di basisnya dia ini B. Berarti ini hilang. Jatuhnya apa? A log C. Oke, ingat-ingat A log C. Logikanya bisa ya. Nah, sekarang yang kedua ini. Ini apa nih maksudnya? A log B. Ini kita bisa bikin sifatnya log B, kita bagi dengan log basisnya dia A. Berarti log A. Nah, ini diapain? Ini basisnya terserah mau apa aja, asalkan sama bawahnya ini. Ya, ini mau modifikasi nanti ke contoh soal enak. Nah, sekarang yang kedua, ini bisa dibikin tukar basis ya. A log B ini, kita bisa dibikin jadi basisnya bertukar sama numerusnya B log A. Kayak gini, bro. Jadi asalkan dibikin 1/. Tapi nanti di sini kan syaratnya ya. Berarti syaratnya B-nya kalau udah bentuk basis kayak gini, berarti syaratnya B-nya nggak boleh 1, ya kan? Oke, kayak gini ya, bisa ditukar basis sama numerusnya ditukar asalkan dibikin 1/. Nah, kita langsung ke contoh soal. Gimana sih soalnya? Nah, contoh soal. Berarti kita udah menyelesaikan sifat dari 1 sampai 9 ya. Nah, kita praktekin. 5 log 3 dikali 3 log 25. Ini kan sama nih basis sama numerusnya nih. Nah, ini sama. Berarti otomatis apa ini? 5 log 25. Nah, kita bisa dibikin ya. 5 log berapa ini? 25. 5 pangkat 2 ya. Jatuhnya berapa ini? 2 ya. Dikali 5 log 5. Atau ini langsung hilang ya. Jadinya 2. Oke. Yang kedua, diketahui A sama dengan 4 log 3 dan B sama dengan 3 log 6. Tentukan nilai dari 4 log 6. Nah, ini gimana nih? Lihat, kalau ada soal seperti ini, lihat ada yang sama nggak dari sini sama ini? Angkanya yang sama. Sama-sama 3. Ya kan? Sama-sama 3. Maka kita modif nih 4 log 6 itu sama dengan apa? Log 6 kita bagi dengan log 4 ya. Log 4. Nah, dengan basis apa ini? Kita bikin basis 3 biar gampang. Di sini 3, di sini 3. Jadinya 4 log 6 itu 3 log 6 dibagi dengan 3 log 4 gitu, Bro. 3 log 6 apa ini? 3 log 6 sama dengan B. Jadi B kita bagi sama dengan apa? 3 log 4. Nah, ini adanya 4 log 3. Ya udah kita balik aja. Berarti 4 log 3 biar jadi 3 log 4 apa? 3 log 4 sama dengan apa? Awalnya A jadinya 1/A. Kayak gitu, bro. Berarti ini dibagi dengan 1/A. Gitu ya. Jadinya apa ini? Bilangan dibagi dengan pecahan. Artinya apa? B dikali sama A per 1 ya. Ditukar ya, dibalik. Berarti apa ini? BA. Gitu sayang. Oke, kita latihan soal. Nah, ini yang lebih serius lagi nih. Saya berikan soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, coba kalian kerjakan. Ya, kerjain. 1. Kalau mau istirahat dulu nggak apa-apa. Soalnya udah panjang banget ya videonya. Nah, kita coba satu-satu ya. Oke, kita selesaikan soal-soalnya. Yang pertama, di sini untuk soal-soal seperti ini lihat dulu basisnya ya. Basisnya di sini 3, di sini 2, di sini 5. Berbeda semua ya dan bilangan prima semua. Ya, jadi kita nggak perlu merubah, otomatis yang numerusnya yang kita rubah. Di sini 3, berarti log berapa ini? Berarti yang numerus yang dirubah. Jadi kita nggak bisa nih perkalian sama pengurangan pembagian nggak bisa, karena basisnya beda semua. Di sini 3, 2, sini 5. Nah, ini berapa ini? 81. 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4 ya. Harus cepat. 3, 9, 27, 81 ya. Ditambahin 2 log berapa ini? Nah, 32 berarti bisa nggak sama 2 ini? Bisa ya. 2 pangkat berapa? 2, 4, 8, 16, 32. 2 pangkat 5. Karena 1/, berarti 2 pangkat min 5. Ya nggak?
Karena ini kan eksponen bro, eksponen. 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat min 5. Kayak gitu bro ya. Langsung aja ya. Dikurangi berapa ini? 5 log berapa ini? 5 akar 5 itu apa? 5 akar 5. 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat setengah ya. Nah ini 5 pangkat berapa ini? 3/2 ya. Ini SD lah ya. Harus bisa. 5 pangkat 3/2. Ya udah kita operasikan. Sama nih semua. Ini 3 ini 2 5 berarti 1 semua ya. Jadi sisanya berapa ini? 4. Ditambahin berapa ini? min 5. Kemudian dikurangi berapa ini? 3/2 ya. Udah, ini berapa ini? Ini min 1. Min 1 dikurangi 3/2 berapa? Udah samain penyebutnya ya, 2/2 ya. Jadinya berapa? Min 5/2. Jawabannya E. Oke, kita lanjutkan bro. Selanjutnya gimana kalau ada soal seperti ini? Nah, lihat nih. Ini log 2 sama dengan P. Berarti ini kalau nggak ada angkanya artinya 10 ya. Ini 10 ya. Ini 10. Nah, maka nilai dari log 36. Berarti ini 10 log 36. Berarti 10 log 36. Udah, basisnya udah sama ya semua. Maka kita pecah ini yang ini. Berarti ini apa ini? 10 log berapa ini? 36 itu apa? 6 pangkat 2 ya. 36. Jadinya apa ini? 2 dikali 10 log 6. Ya nggak? Bener kan? 2-nya taruh depan. Jadi perkalian. Kemudian bisa dirubah lagi nggak? Ada 2 sama 3 nggak? Sebenarnya ini suka-suka kamu ya. Yang penting dapat aja jawabannya. Jadi 2, 10 log berapa ini? 6 itu 3 kali 2 kan? Ya nggak? Nah, jadinya apa ini? Bisa dipecah lagi nih. 2 dikali 10 log berapa bro? Nah kalau perkalian kita bisa pecah 3 ditambahin apa? 10 log 2 ya. Pakai sifat ini. Berarti kalau A log B kali C itu bisa kita pecah A log B ditambahin A log C. Nah kayak gitu bro ya. Jadi sama dengan apa ini? 2 dikali 10 log 3. 10 log 3 sama dengan Q. Berarti ditambahin 10 log 2. 10 log 2 sama dengan P. Gitu sayang. Nah, berapa beb? 2 ditambah P plus Q atau Q plus P sama aja ya. Jadi jawabannya A ya. Nah, masih gampang ya. Kita lanjutin. Oke, selanjutnya lihat nilai dari 3 dikali 2 log Y min 2 log Y pangkat 2 tambah 2 log 1/Y. Nah, lihat pertama kali kalau ada kayak gini diapain? Basisnya dilihat. Ini sama-sama 2, ini sama-sama 2 ya. Berarti udah nggak bermasalah. Yang bermasalah di sini. Ini ada 3. 3-nya harus diapain? Pindahin ke atas, bro. Jadi 2 log Y pangkat berapa? Pangkat 3. Kayak gini kan? Nah, dikurangi 2 log Y kuadrat. Ditambah 2 log 1/Y. Kenapa ini dipindahin ke atas? Karena operasi kalau kayak gini penjumlahan pengurangan ya, penjumlahan pengurangan ini koefisiennya 1. Jadi nggak ada angkanya. Kayak gini koefisiennya 1, nggak ada angkanya. Biar kita bisa operasikan gitu, bro. Ya, 3-nya pindah ke atas ini. Jadi sebagai pangkat dari numerusnya. Udah ini sama semua ya, pangkatnya basisnya udah sama semua. Jadi tinggal kita bungkus. 2 log apa ini? Karena positif berarti Y pangkat 3 di atas ya. Dibagi, karena berkurang dibagi ya. Berarti Y pangkat 2. Ini plus artinya dikali ya. Taruh di atas. Berarti 1/Y. Nah kayak gini bro. Jadi 2 log apa ini? Ini sama ini jadinya 2 ya. Pangkat 2 ya. Bisa ya. Ini sama ini habis. Berarti 2 log 1. 2 log 1. 2 pangkat berapa sama dengan 1? Ya 0 gitu ya. Atau ini artinya 2 log 1 itu kan 2 pangkat 0 ya. Berarti 0 pindah ke depan. 0 dikali 1 ya 0 gitu ya. Jadi jawabannya B. Oke, selanjutnya 3 log 4 sama dengan P. Nilai dari 16 log 81 adalah titik. Nah, lihat di sini 16. 16 itu kan genap, 81 ganjil. Berarti nggak bisa kita nyamain. Misalkan basis sama numerusnya sama, itu nggak bisa. Masih ingat ya, 16 itu kan genap, berarti perwakilan dari 2 ya. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 ya. Log 81 berapa? 3 pangkat 4 juga ya. Nah, masih ingat nggak? Kalau ini sama, coret ya. Jadinya 2 log
3. Nilai dari 2 log 3 apa? Sementara di sini 3 log 4. Ini kamu terserah mau dibikin 3 log 4 itu adalah 3 log 2 pangkat 2 sama dengan P, ya kan? 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Taruh di sini 2. Kemudian kita kali 3 log 2. Log 2. 3 log 2 sama dengan P. Berarti 3 log 2 sama dengan apa? P. 2-nya kita taruh di sini per 2, ya kan? Nah, ini 3 log 2. Ini 2 log 3. Maunya 2 log 3 kan? Ya udah kita tukar. Jadi 2 log 3 sama dengan apa? Dibalik ya. Masih ingat nggak? Kalau di basis sama numerosa ditukar, artinya ini dibalik. Jadinya 2 per P. Kayak gitu, Bro. Ya maunya kan 2 log 3, ya kan? Ini 2 log 3. Udah ya. Jawabannya 2 per P. Jadi A. Gitu. Oke, kita lanjutin. Oke, selanjutnya gimana kalau ada soal seperti ini? Seperti yang udah saya jelasin ya. Lihat dulu kalau ada soal yang sama seperti ini, ada 2, maka cari yang sama. Di sini sama-sama 2 ya. Ada yang sama 2. Maka nilai dari ini kita ubah yang ada basisnya 2, ya kan? Biar lebih gampang. Ini apa sama dengannya? 6 log 120 jadinya apa? Log 120 kita bagi dengan log 6, ya enggak? Dibagi dengan log 6. Di sini kita bikin basisnya 2 gitu ya, biar lebih enak. Oke. Kita pecah. Nah, di sini kan 10, di sini 3. Gimana caranya? Di sini ada 10 sama 3. Diapain nih? 2 log. Iya, ini nggak boleh dibagi ya. 120 dibagi 6 gitu nggak boleh ya. Ingat, hati-hati, nggak boleh. 120 kita pecah jadinya 12 dikali 10 ya. Dibagi sama 2 log 6 itu kita pecah jadi 3 kali 2. Soalnya biar di sini ada 3 ya. Sama dengan apa ini? 2 log 12 ya. Kalau kayak gini bisa rubah plus 2 log 10 ya. Pakai sifat yang ini nih. Kan ini perkalian. Kalau mau dipecah jadi penjumlahan ya. Dibagi sama apa ini? 2 log 3. Log 3 ditambahin 2 log 2. Udah deh. Nah, masih ada yang bisa dipecah nggak? Ini udah sama dengan Y ya. Ini sama dengan Y. Ini sama dengan Y. Nah, ini sama dengan 1 ya. Nah, 2 log 3 sama dengan apa ini? X. Nah, sisa yang atasnya. 2 log 12 apa? 2 log 12. 12 itu 3 kali 4 ya. 3 kali 4 ya. Berarti kita pecah lagi nanti. Jadi ini tambahin Y dibagi sama ini X ditambah 2 log 2, 1 ya. 2 log 3 kali 4 masih bisa dipecah ya. 2 log 3 ditambahin 2 log 4 ya. Nah, ditambahin Y dibagi sama X plus 1. 2 log 3 apa di sini? 2 log 3 X. Berarti ini sama dengan X. Kita ganti dengan X ya. Kita ganti dengan X. Nah, 2 log 4 berapa? 2 log 4. 2 log 4 ya. 2 log 2 pangkat 2 ya. Berarti ini 2. Jadi habis jadi tinggal 2. Berarti ini kita ganti dengan 2. Oke, udah jawabannya ini. Jadi jawabannya A. Kamu kalau capek istirahat dulu ya. Kita lanjutin. Oke, kita lanjutkan. Berarti masih ada 2 lagi ya. Sabar. Jika M sama dengan ini dan N-nya ini, ada syaratnya A-nya lebih dari 0, lebih dari 1, B-nya lebih dari 1. Dikasih tahu ya. A-nya lebih dari 1, B-nya lebih dari 1. Maka M per N. Nah, M per N. M-nya mana? Ini ya. A log A, 2 log A dibagi sama 3 log B. 3 log B. Kita bagi lagi sama apa? Nah, dibagi dengan N. N-nya apa ini ya? 3 log A. 3 log A dibagi dengan 2 log B. Nah, 2 log B. Artinya apa ini? Kalau pecahan dibagi dengan pecahan artinya 2 log A dibagi dengan 3 log B. Nah, masih ingat ya, pecahan dibagi dengan pecahan artinya kita kali. Nah, ini dibalik. Jadi 2 log B dibagi dengan 3 log A, ya enggak? 3 log A. Nah, sampai sini dipahami dulu ya.
Kalau bentuk kayak gini artinya atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi kayak gini ya. Nah, gini bro. Ini permainan nih. Lihat, perhatikan. Di sini, ini kan ada A. Di sini ada A-nya. Saya pindahin ke bawah. Berarti boleh ya. Ini saya pindahin ke bawah. Berarti kalau pindahin ke bawah artinya seper. Berarti ini boleh ditukar. A log 2. Gitu bro. Nah, kita kali dengan 3 log A. 3 log A. Nah, buat apa nih? Ini sama jatuhnya. Nah, sekarang yang B-nya ini 2 log B. 2 log B. Nah, yang ini kita tukar ke bawah, ke atas. Berarti berubah ya. Basis awalnya B-nya numeros jadi basis. Jadi B log 3. Nah, ini buat apa sih? Ini buat apa? Perhatikan. Ini kan boleh perkalian kan, misalkan 4 kali 3 itu sama aja dengan 3 kali 4 ya. Boleh ditukar ya. Berarti di sini 2 log B. Log B kita kali sama B log 3. B log 3. Nah, kita bagi dengan ini 3 log A. 3 log A kita kali sama A log 2. A log 2. Masih ingat nggak sifat ini bro? Nah, sama. Berarti ini sama ini. Gitu sayang. Berarti ini AB sama jadinya apa ini? 2 log 3. 2 log 3 dibagi sama apa? Ini habis bro. Jadi 3 log 2. 3 log 2. Nah, ini coba lihat di sini. 2 log 3 dibagi dengan 3 log 2. Nah, ini artinya apa ini? 2 log 3. Kalau ini kita pindahin ke atas lagi jadinya apa? 2 log 3. Kan berubah ya. Awalnya numeros jadi basis. Jadi 2 log 3. Kita balik. Ini sama ini perkalian yang sama ya. Bentuknya sama. Berarti 2 log 3 pangkat 2. Gitu ya. Ya, jawabannya ginilah. Tinggal yang terakhir. Oke, yang terakhir. Yang terakhir gimana nih soalnya? Perhatikan, sebenarnya kalau kalian mahir dalam bilangan berpangkat, cepet sih. Lihat, kalau ada perkalian kayak gini, pasti dioperasikan menjadi rumus yang ini bro. Kemungkinan besar kayak gini bro. Jadi nanti habis ya. Oh, kita perhatikan ya. Di sini 4, 5. Kita hitung dulu. 4 log 5 kali akar 5 berapa? 5 pangkat 1 kali akar itu artinya 5 pangkat setengah ya. Nah, tinggal pangkatnya ditambahin. Jadinya 5 pangkat 3/2. Ini tinggal tambahin ya. 1 tambah setengah 3/2 ya. Jadi 5 pangkat 3/2. Kita kali. Nah, ini kan 5 pangkat 2 ya. 25 itu 5 pangkat 2 log 16. Gitu bro ya. Jadi ini nanti habis. Tinggal pangkatnya ini pindahin ke depan ya. Kita tambahin. Ini 6. 6 log 216. 6 pangkat 3 ya. Berarti 6 pangkat min 3. Karena seper. Jatuhnya ini nanti minus 3 ya. Kita bagi. Berapa ini? 4 log 16. Nah, lihat 16 karena di sini ada akar ya, 2 pangkat setengah ya. Mau nggak mau 16-nya dibikin 2. 2 pangkat berapa? 2, 4, 8, 16. 2 pangkat 4. Ya, jadi kalau ada perkalian pokoknya sama, tinggal dijumlahin pangkatnya ya. 4 tambah setengah berapa? 2 kali 4, 8. 8 tambah 1, 9. Jadi 9/2. Jadinya 2 pangkat 9/2. Ini dikali 2 pangkat 9/2. Nah, karena di sini 2, ini bisa dibikin 2 ya. Ya udah 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Kita sederhanakan dulu. Ditambahin 4, berarti di sini 32. 4-nya dibikin 2 pangkat 2. Log 32, 3 pangkat berapa? 3, 4, 8, 16, 32. 2 pangkat 5 ya. Berarti 2 pangkat min 5. Udah ya, sama semua nih. Ini habis, ini habis ya. Nah, ini jatuhnya apa ini? Ini sama ini. Berarti 3/2. 3/2, ya kan ini di numerus. Jadinya ke depan 3/2. Ini di basis. Jatuhnya pembagian ya, dibagi dengan 2. Nah, dikali 4 log 5, di sini 5 log 16 gitu bro. Kan ini sama. Nah, jatuhnya habis. Ditambahin berapa ini? Min 3 dibagi sama berapa ini? Ini 9/2. Kan pindah ke depan jadi 9/2 ya. 9/2. Karena di sini
basis berarti dibagi dengan 2 ya, karena pangkat 2. Kemudian ditambahin berapa ini? Nah, ini minus 5, karena ini basisnya 2 berarti min 5 per 2 ya. Ini taruh depan ya, di 5, min 5 ya, karena ini di basis jadi dibagi 2. Oke, tinggal operasikan. Ini habis ya, jatuhnya 4 log 16. 4 log 16 itu berapa? 16 itu 4 pangkat 2, jadinya habis, jadinya 2 ya. Berarti kita kali sama 2. Ini aman dicoret. Jadinya 3 per 2 dikurangi 3 dibagi sama 9 per 4, 9 per 4 minus 5 per 2. Kita samain ya, kita hitung. Ini samain penyebutnya, 3 kali 2 berapa? 6. Jadi 6 per 2. Berarti berapa ini? 3, karena sama penyebutnya, 3 dikurangi 6, min 3. Min 3 per 2, kita bagi sama berapa ini? Ini samain penyebutnya, di sini 4, biar jadi 4 kita kali 2, atasnya kali 2 juga ya, 10. Jadi 9 dikurangi 10, min 1. Min 1 per 4. Min ketemu min plus. Jadi apa ini? 3 per 2 dikali 4 per 1 ya, 4 per 1. Ini min ketemu min habis ya. Ini 2. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.